Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Hakim, NIM 40421003. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi ilmu pendidikan. Pendidikan berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisiensi, dan relevan. Yang pertama yaitu pendidikan berdasarkan tujuan. Pengertian, menurut saya, tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata pedagogik. Dari bahasa Yunani terdiri dari kata ped artinya anak dan gogix artinya membimbing. Jadi pedagogik berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata educats yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Karakteristik dalam pendidikan berdasarkan tujuan yaitu pendapat saya terhadap karakteristik yaitu sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang khas dan masing-masing orang berbeda juga sifat dan sikap atau karakternya. Karakteristik juga dalam pendidikan berdasarkan tujuan yaitu harus bisa menjadikan pendidik dapat menambah karakter, dapat menambah atau mengubah sebuah sifat, sikap, dan karakter menjadi lebih baik lagi, terutama pendidikan karakter, sifat, sikap, kejujuran. Karena dalam dunia usaha atau pekerjaan sekarang harus dimiliki oleh semua orang, tidak cukup tentang sekolah tinggi dan gelar yang tinggi saja, karena kejujuran sangatlah dibutuhkan terutama bagi negara tercinta kita ini. Dari karakter jujur, upaya kita mencegah sebuah sikap keonaran, apalagi perkelahian antar sekolah semakin kecil. Begitu juga dengan sikap baik selain kejujuran. Selanjutnya, sedangkan menurut Wibowo, karakter merupakan sifat yang alami dari siswa manusia yang mencintai ciri khas seseorang dalam bertindak dan berinteraksi di keluarga dan di masyarakat. Kurniawan mengungkapkan karakter seseorang terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan, baik sikap dan perkataan yang sering ia lakukan kepada orang lain. Selanjutnya, korelasi pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena seorang manusia jika mempunyai sebuah pendidikan, semua aspek kepribadiannya dalam kehidupan akan teratur dengan baik dan otomatis terjadi karakteristik yang baik juga akan terbawa dan dengan sendirinya. Pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia. Di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk melangsungkan hidupnya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan penumbuhan potensi dasar yang dimiliki oleh anak didik, memelihara atau mengembangkan serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimiliki dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang utama. Contohnya yaitu contoh dalam pendidikan berdasarkan tujuan yaitu sangatlah penting dan lebih dikedepankan, karena dalam mengubah tujuan dalam sebuah tujuan yang bermanfaat dengan baik maka akan terjadi keberhasilan sebuah tujuan. Dan dalam bahasa Jawa juga mengatakan bahwa sopo nandur
becik ugo panen becik, yaitu artinya barang siapa yang menanam kebajikan maka akan menanam atau memanen kebajikan juga. Jadi ketika sebuah tujuan itu baik maka akan baik juga hasilnya. Selanjutnya, pendidikan berdasarkan kebutuhan. Satu, pengertian. Kebutuhan pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia. Di dunia, manusia sangat membutuhkan sebuah pendidikan, adanya karakter baik yang mencakup aspek pribadi, yaitu adanya pendidikan juga. Jadi kebutuhan pendidikan diperlukan sekali dalam diri seorang manusia. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Pendidikan berdasarkan kebutuhan, yaitu sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Gambaran yang benar dan jelas tentang manusia itu perlu dimiliki oleh pendidik adalah karena adanya pengembangan sains dan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, adalah sangat strategis jika pembahasan tentang hakikat manusia ditempatkan pada bagian pertama dari seluruh pengkajian tentang pendidikan. Yang dua, karakteristik. Kebutuhan karakteristik pendidikan pada manusia sangat diperlukan dengan adanya hidup sehat dan terarah aspek kepribadiannya. Melingkupi pikiran yang dewasa, karakter yang baik, dan kepribadian yang luhur juga harus bisa kita amalkan dan kita praktekkan di kehidupan yang aslinya. Dengan mempraktekkan kehidupan maka kita akan menjalankan sebuah tujuan pendidikan itu menjadi terwujud. Berdasarkan penjelasan Hamid dan Saibani mengungkapkan bahwa pendidikan karakter bertujuan, satu, membentuk siswa berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan sikap mental yang terpuji, membina kepekaan sosial anak didik, membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan dengan penuh tantangan, membantu kecerdasan emosional. Korelasi jika kebutuhan pendidikan dikorelasikan dengan kehidupan di zaman sekarang yang semakin maju, sains dan teknologinya yang semakin pesat, maka kita tidak boleh ketinggalan dalam artian manusia sangat membutuhkan pendidikan tersebut. Jika tidak, maka seorang itu akan menjadi manusia yang kekurangan dalam segi tanggung jawab, berpikir kritis, sikap optimis, dan lain sebagainya. Contoh pentingnya pendidikan berdasarkan kebutuhan yaitu jika seorang pendidik hendak mencapai sebuah nilai peringkat yang tinggi dan nilai yang besar atau bagus agar bisa naik kelas, maka dengan adanya pendidikan sangat memerlukan dan akan semakin fokus serta merasa membutuhkan supaya sebuah tujuan mendapatkan nilai yang baik dan naik kelas menjadi terwujud. Hamid dan Sabani mengungkapkan bahwa pendidikan karakter yang berkaitan dengan pembentukan mental dan sikap anak didik dikelola dengan menanamkan nilai-nilai religius dan nilai tradisional yang positif. Nilai itu perlu ditanamkan dengan intensitas yang sama pada semua mata pelajaran. Oleh karena itu, perlu dipilih sejumlah nilai utama sebagai pangkal tolak bagi penanaman nilai-nilai lainnya. Pendidikan berdasarkan efisiensi. Pengertian pendapat saya mengenai pendidikan secara efisien adalah pendidikan yang mengajarkan agar pendidik dapat memahami dengan singkat, padat, dan tepat. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain, karena upaya itu diperlukan agar dalam mengembangkan kurikulum dapat memanfaatkan sebelum sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Karakteristik pendapat saya dengan menggunakan pendidikan secara efisiensi dapat memudahkan mahasiswa untuk lebih cepat menangkap sebuah informasi tersebut dan menjadikan mahasiswa yang mempunyai sikap yang kritis, sifat, dan berpikir fleksibel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi tepat atau sesuai untuk mengajarkan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buangkan waktu, tenaga, biaya, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna sekali. Korelasi pendapat saya, korelasi pendidikan yang efisien bagi peserta didik dan pendidik sangat berhubungan dan saling membutuhkan, karena di dalam pendidikan efisien terdapat cara yang singkat, padat, dan tepat. Contoh dalam suatu pengajaran dosen dengan mahasiswa. Saat materi berlangsung, keinginan dosen yaitu bagaimana mahasiswa dapat mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan, maka dosen akan memikirkan cara yang efisien agar mahasiswa dapat mengetahuinya. Dari segi mahasiswa juga membutuhkan teknik untuk memahami materi secara efisien atau jelas, paham, singkat, padat, dan tepat. Pendidikan berdasarkan relevan. Pengertian pendidikan relevan menurut saya yaitu kecocokan kemampuan yang diperoleh melalui jenjang antara pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga kurikulum pendidikan yang digunakan haruslah sesuai dengan ketentuan hidup maupun kebutuhan pekerjaan dalam kehidupan nyata. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Karakteristik mempunyai sikap relevan, mahasiswa dapat mengetahui sebuah tujuan, bahan, strategi, dan tahu apa yang akan dibutuhkan. Korelasi pendidikan secara relevan menurut saya mempunyai kesamaan rasa yang diperlukan oleh dosen dan mahasiswanya, karena sebuah tujuan pendidikan akan menjadi tahu dan berhasil dari tujuan, bahan yang akan dibahas, strategi mengajar dan belajarnya. Contoh dalam kehidupan di sekolah perguruan tinggi, jadi kita harus tahu letak kebutuhan kita atau relevannya, tujuan dan kemampuan kita dalam memilih suatu program studi yang akan kita geluti atau kita jalankan. Komponen pendidikan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Berbagai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidikan supaya dapat dicapai oleh peserta didik. Semua tujuan itu harus normatif, baik artinya tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Yang dua, isi pendidikan. Standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi yang tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi yang memuat: 1.
kerangka dasar, 2. Struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan terakhir kalender pendidikan atau akademik. Metode pendidikan. Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. 4. Alat pendidik. Alat pendidikan, kegiatan pendidikan berlangsung dengan menggunakan alat-alat pendidik. Yang dimaksud dengan alat-alat pendidik ialah segala sesuatu yang secara langsung membantu terwujudnya mencapai tujuan pendidik. Lingkungan pendidik. Lingkungan pendidik adalah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang salah satunya adalah lingkungan keluarga. Yang keenam yaitu pendidik. Pendidik adalah seorang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Yang terakhir yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.